Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan saya Abdul Aziz dan teman-teman saya ada R. Arya Lagen, Malik Kusnadi, Radit Anansa, Muhammad Al-Farisi, dan Desi Permatasari. Kami di sini ingin menampilkan hasil karya kami yang berjudul tentang variabel acak diskrit, variabel acak kontinu, distribusi probabilitas acak, distribusi probabilitas, dan dijelaskan oleh R. Arya. Dan saya akan menjelaskan tentang variabel acak. Pengertian variabel acak. Himpunan hasil yang mungkin adalah S sama dengan AA, AG, GA, GG. Dengan A menyatakan sisi yang muncul adalah gambar. Himpunan S dinamakan ruang sampel. Misalkan kita tertarik pada banyak angka yang muncul ruang dan kita notasikan banyak angka yang muncul dengan K. Nilai dari K sama dengan 2 jika muncul adalah nilai K sama dengan 0 jika yang muncul GG secara diagram dapat digambarkan sebagai berikut. Dan di sini saya akan masuk ke contoh soal. Posyandu anak sehat akan mengadakan pemeriksaan kesehatan. 30 balita dari pemeriksaan tersebut. Petugas posyandu akan mencatat jumlah anak yang menderita gizi buruk. Nilai X yang mungkin dari variabel acak dalam masalah tersebut adalah penyelesaian. X sama dengan banyak balita yang menderita gizi buruk. Tidak mungkin jumlah negatif jika ada balita yang gizi buruk. X sama dengan 0. Jumlah balita yang diperiksa hanya 30. Jika semua balita gizi buruk, X sama dengan 30. Nilai X yang mungkin adalah semua bilangan dari 0 sampai 30. Jadi jawabannya 0 tidak kurang X, X tidak kurang 30. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Desi Permatasari. Distribusi probabilitas acak. Distribusi probabilitas acak dalam satu percontohan peristiwa-peristiwa yang menjadi dapat dinyatakan dengan X1, X2, X3. Sedangkan besar probabilitas dari setiap peristiwa dapat dinyatakan dalam 1P, 2P, 3P, maka nilai P-nya dirisakan dari 0 sampai 1, yaitu 0 kurang P kurang 1. Sigma P1 sama dengan P, yaitu P1 tambah P2 tambah P3. Terus sigma P1, P2, Pn. Sigma menyatakan distribusi probabilitas. Saya memasukkan contohnya, yaitu di dalam sebuah kotak dapat 2 kelereng biru dan 4 kelereng merah secara diambil 3 kelereng, yaitu distribusi probabilitas X jika X menyatakan banyak bola biru, yaitu terambil. Jawab banyak titik samping. C pangkat 6 3 sama dengan 6 per 3, 6,3 sama dengan 20. Banyak cara mendapatkan bola biru. C pangkat 2 X. Distribusi probabilitas dinyatakan sebagai P buka kurung X sama dengan X tutup kurung P tutup P buka kurung X tutup kurung sama dengan C pangkat 2 X, C pangkat 4 3 per C pangkat 6 3 sama dengan 0,1,2, yaitu X sama dengan 0, P buka kurung X sama dengan 0 tutup kurung sama dengan C pangkat 2 0, C pangkat 4 3 dikurang 0 per C pangkat 6 C pangkat 6 3 sama dengan 0,2. X sama dengan 1, P buka kurung X sama dengan 1
sama dengan C pangkat 2 1 C pangkat 3 dikurang 1 per C pangkat 6 3 sama dengan 0,6. X2 B buka kurung X sama dengan 2 dikurung sama dengan X pangkat 2 2 C pangkat 4 3 kurang 2 per C pangkat 6 C3 kurang 0,2, berarti X nya 0 1 2 PX tutup kurung buka P buka kurung S sama dengan S tutup kurung, 0 nya adalah 0,2, 1 nya 0,6, 2 nya 0,2. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yang tentang distribusi probabilitas. Untuk sembarang variabel acak ada distribusi probabilitas yang terkait dengannya. Sebaik contoh, ketika kita melempar undi 2 keping kain, variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul adalah 0,G 1G atau 2G, yaitu X sama dengan 0,1 atau 2. Distribusi probabilitasnya adalah P0 sama dengan 1 kurang 4, P1 sama dengan 1 per 2, dan P2 sama dengan 1 per 4. Distribusi probabilitas dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Yang pertama, tabel distribusi probabilitas. Yang kedua, tabel fungsi probabilitas. Yang ketiga, grafik distribusi probabilitas. Peristiwa yang mungkin terjadi AA, AG, GA, GG. Banyak sisi gambar. G yang muncul 0, 1, 1, 2. Baik, saya akan masuk contoh soal. Contoh soal nomor 5. Tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 1 per 12 x tambah 2 untuk x sama dengan 1,2 dan 3 merupakan fungsi probabilitas penyelesaiannya. P1 sama dengan 1 sama per 2, 1 tambah 2 sama dengan 1 per 4. F2 sama dengan 1 per 2, 2 tambah 2 sama dengan 1 per 3. P3 sama dengan 1 per 12, 3 tambah 2 sama dengan 5 per 12. Sigma 3I sama dengan 1, Fi sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 3 tambah 5 per 12 sama dengan 1. Oleh karena semua probabilitas berada pada 0 menuju dari Fi menuju 1 dan sigma I sama dengan 1 sama dengan Fi sama dengan 1, maka fx sama dengan 1 per 12 x tambah 2 untuk x sama dengan 1, 2, dan 3 merupakan fungsi probabilitas. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab buat satu kelompok. Saya Cinderti Wardani dari kelompok 6 akan menanyakan materi yang distribusi probabilitas. Yang contoh soal nomor 5, F1 nya kenapa bisa 1 per 4, F2 nya kenapa bisa 1 per 3, dan kenapa F3 nya 5 per 12. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Citra. Di sini kenapa dapatnya bisa 1 per 4, 1 tambah 2, 3, penyebutnya 12, sama-sama dibagi 3, hasilnya sama dengan 1 per 4. Ini pun juga sama jalannya, sama yang di atas. 1, 2 tambah 2, 4, penyebutnya 12, sama-sama dibagi 4, sama dengan 1 per 3. Ini kenapa bisa 5 per 12? 3 tambah 2, 5, sama dengan 5 per 12. Kenapa nggak bisa dibagi? Karena tidak bisa disederhanakan. Baik, bagaimana pendapat dari Cinderti Wardani? Apakah bisa diterima? Baik, jawaban dari Abdul Aziz saya terima dan saya mengerti. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kami. Kalau kami ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan hasil karya kami yang bertentangan dan ketawa. Kata dulu.
Baik. Sekian hasil presentasi dari